Ad-da'ilallah Fadilatul Ustadz Ahmad Azmaz Khan, kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-azizul ghaffar, al-muntaqimul qahar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar, khairu man basyar wa nadhar, man biyadihi syarifati sabahal hajar, wa takallamat syajar wan sagat minhu biyadihi syarifatil qamar. Sayyidina syamsi duha badri duja nuril huda misbahul dulam, sayyidil kaunain wa syafi'i tsaqalain, nabiyil haramain mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain, abil qasim jaddal hasani wal husain, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa dzukhrina wa qurrata ayunina wa munqidna wa gaimina wa hadina wa muhtadina wa nura qulubina wa umdatina wa habibi qulubina wa uswatina wa maulana Muhammadin azkahum nasaban wa sababa wa afdaluhum ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi min ahli nujaba wa man tabi'ahum bi ihsan wa man ihtada bi hudah wa man sara ala darbih min yaumina hadza ila yaumin naba, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa bi qauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi awali waqtiha, summa ayu ya Rasulullah, qala birrul walidain, summa ayu ya Rasulullah, qala al jihadu fisabilillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil muhtaramun wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlis Taklim Al-Madad yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, para umara, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, mata'anallah bituli hayatihim jami'an amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Terkhusus salam penghormatan Al-Fakir tujukan kepada sahibul majlis, guru kita bersama Ad-da'ilallah Al-Alim Al-Ustad Al-Habib Lutfi Al-Haddad. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan segala urusan dan keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan gabul hajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama menuju redha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Ustadz Syekh Kiai Haji Sya'rani min Citayam. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, digabulkan hajatnya oleh Allah, ditambahin istrinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Lutfi juga dah sekalian. Amin ya rabbal
alamin. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi telah sama-sama kita dengarkan untayan-untiaran mutiara-mutiara daripada nasihat yang disampaikan oleh guru kita Al Habib Lutfi Al Haddad dan juga Kiai Sya'roni. Maka saya akan menambahkan sedikit di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau datang kepada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud datang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau bertanya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal ibadah apa yang paling afdal, amal ibadah apa yang paling utama, amal ibadah apa yang paling bagus untuk kita amalkan, amal ibadah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, kata Rasulullah, yang pertama as-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Bapak ibu sekalian, remaja putra putri, duduk bersama di dalam majelis maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini tidaklah lain dan bukan semua duduk dan kumpulnya kita karena cinta kepada Rasulullah. Karena kita ingin mengakui bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Cuman kecintaan kita kepada Rasulullah harus kita buktikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita cuma ngaku cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah, tapi kita nggak ngikutin amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, amal ibadah yang paling utama, amal ibadah yang paling afdal, amal ibadah yang paling baik, amal ibadah yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau menyampaikan sesuatu apapun di dalam ucapannya kecuali Rasulullah telah melakukannya terlebih dahulu dalam kehidupan pribadinya Rasulullah. Makanya kita kalau mau ngikutin panutan, idola, kalau kita mau jadikan seseorang sebagai suri tauladan, cukup jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Jangan kita idola sama yang lain selain Rasulullah. Cinta sama yang lain boleh, tapi idola prioritas utama kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup kalian jadikan sebagai panutan, idola, suri tauladan, contoh kehidupan kalian di dalam segala aspek kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang termaktub dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Shalih yang dikarang oleh Syekh Abdul Mukmin bin Khalaf Ad-Dimyati, diterangkan di dalam kitab-kitab yang lain juga bahwasanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, altafuhum bi ahli, Rasulullah adalah seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang paling sayang dan cinta kepada keluarganya, sayang sama anak-anak. Bahkan kalau istrinya salah ditegurnya pelan-pelan, lemah lembut. Pernah satu ketika Rasulullah minta bikinin air teh sama Siti Aisyah. Ketika itu pada saat dianterin itu air teh, rupa-rupanya pada saat Nabi minum, ternyata rasanya asin. Rasanya asin. Yang dituangin bukannya gula, Bu, tapi yang dituanginnya garam. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya Rasulullah, mari duduk dekatku bersama di sini. Ya Rasul, ini kayaknya yang enak sore-sore begini minum teh secangkir berdua. Akhirnya apa? Akhirnya Siti Aisyah minum tuh sisaan daripada minumnya Rasul. Pas diminum rasanya asin, merah mukanya Siti Aisyah, malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta maaf, wahai suamiku Rasulullah, maafin, salah masukin, bukan yang dimasukinnya gula malah garam. Lalu kata Rasulullah, enggak apa-apa ya Aisyah, lain kali kau lebih berhati-hati, jangan sampai salah, hati-hati kalau bekerja. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang banget sama istri, sayang sama anak, sayang sama cucu-cucunya. Pernah satu ketika Rasulullah keluar dari rumah, ketika di halaman Rasulullah lihat Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain lagi sparring main pedang, lagi sparring latihan main pedang.
Ini saya dapat cerita daripada guru saya, murabbir ruhi, ad-da'ilallah al-alim al-alama al-musnid al-hafidh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian beliau di waktu pagi daripada kitab Tarbiyatul Aulad jilid pertama yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Abdullah bin Nasir Alwan Al-Hasani, ketika itu beliau menyampaikan pada saat Rasulullah keluar, beliau dapati di depan cucunya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain lagi sparring latihan main pedang. Rupa-rupanya Rasulullah ngelihat itu cucunya latihan main pedang, Rasul deketin Sayyidina Husain. Kata Rasulullah, ya Husain maju, ya Husain mundur, ya Husain ke kanan, ya Husain ke kiri. Rasulullah jadi mentornya Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan. Lalu kemudian ketika hal itu terjadi, putrinya Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra, ibunda daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau melihat lalu kemudian menghampiri Rasul seraya berbisik, ya Rasul, jangan pilih kasih dong, kenapa dari tadi yang dimentorin Husain doang, kenapa Hasan kagak dimentorin? Apa jawabnya Rasulullah? Justru aku berlaku adil kepada Husain, karena dari tadi Sayyidina Hasan dimentorin sama malaikat Jibril, Husain gak ada yang mentorin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Malaikat Jibril yang ngajarin main pedangnya Sayyidina Hasan. Rasulullah sayang sama cucunya, sayang sama anak-anaknya, sayang sama istrinya. Tapi apa kata Siti Aisyah? Apabila datang waktunya sholat, datang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bangun dari tengah-tengah kami, berangkat ke masjid, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Rasulullah tidak pernah kenal dengan kami sedikit pun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita sayang sama anak, sayang sama bini, sayang sama keluarga, lempengan sholat, masuk waktu azan, kadang masih ada yang main sama bini, masih ada yang sibuk main sama anak, masih ada yang sibuk nonton TV, masih ada yang sibuk main handphone dan lain sebagainya. Mana cinta kita kepada Rasulullah? Kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, makmurkan masjid-masjid, makmurkan musola-musola. Di dalam sholat 5 waktu hadir tepat pada waktunya, sholat berjamaah. Ini yang dinamakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kitab Mukashifatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, beliau Rasul bersabda, kadzdzaba manidda'a mahabbati wa taraka sunnati. Sungguh berdusta orang yang mengaku cinta kepada aku tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Rasul SAW tidak tinggal sholat berjamaah. Rasulullah SAW baik beliau fi safar am fil hadar, dalam keadaan di rumah ataupun di perjalanan, selalu Rasul SAW mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan kata Nabi Muhammad, beliau katakan bahwasanya la sholata li jaril masjid ila fil masjid, tidak sempurna sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid, kata Rasul SAW. Makanya kita duduk di majlis maulid ini, kita kumpul di sini dengan guru kita Al Habib Lutfi Al Haddad. Beliau mengajak kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka kita ikuti apa yang Rasul ajarkan kepada kita untuk menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena zaman sekarang kalau kita lihat banyak orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku taat kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi sholat ditunda-tunda, sholat dientar-entarin. Bener apa kagak? Betul apa enggak? Jawab yang jujur. Suka nunda-nunda sholat gak? Suka entar-entarin sholat gak? Padahal kata Rasulullah SAW dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Imam Samarqandi, Rasul bersabda, man tahawuna ala adai salawatil khamsi udziba bi khamsata asyara adaban. Siapa orang yang sholat tapi dia tunda-tunda sholatnya, dia sholat tapi dientar-entarin sholatnya, dia sholat tapi ditunda-tunda ngerjainnya, bahkan sampai habis waktunya, maka dia akan diazab dengan 15 azab. Bayangin jamaah sekalian, kita kalau ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, sholat jangan ditunda-tunda, kerjain tepat waktunya. Itu amal yang paling baik, itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tepat pada waktunya. Karena orang yang suka nunda-nunda sholat diazab 15 azab. 6 azab ketika di dunia, 3 azab ketika sakaratul maut, 3 azab ketika di dalam kubur, 3 azab ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang nunda-nunda sholat. Dia sholat tapi ditunda-tunda, sholat tapi dientar-entarin, enggak di awal waktu dia tunda-tunda,
bahkan kadang-kadang cuman dia kalahin gara-gara urusan dunia. Diazab dengan 15 azab. Gimana orang yang sengaja ninggalin sholat, gimana orang yang sengaja ngalahin sholat buat urusan yang hina, na'udzubillah min dzalik. 6 azab di dunianya aja udah serem banget Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, azab di dunianya Allah angkat keberkahan daripada usianya. Orang yang suka nunda sholat, makin tua bukan makin berkah umurnya, makin tua makin jauh dari Allah. Makin tua bukan makin rajin ngaji ke masjid, ngaji ke musola, duduk di majlis ilmu, sholat berjamaah, makin tua makin jauh dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya Allah angkat keberkahan dari umurnya, sehingga itu adalah sesuatu yang rugi buat kita di dunia dan di akhirat. Maka kita harus selalu kerjakan sholat tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Itu baru azab pertama, umur kita kagak berkah. Orang kalau umur kagak berkah, mau ngerjain sholat tahajud 2 rakaat di tengah malam aja nggak bisa. Yang tahu umur kita berkah apa enggak kita sendiri. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa orang yang Allah berkahi umurnya, Allah berikan kepadanya rahmat, maka dia akan mudah bangun sepertiga malam buat sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Nah sekarang kita tanya, umur kita berkah gak? Kalau umur kita berkah apa enggak yang tahu kita sendiri. Sholat jangan ditunda, ini baru azab yang pertama, belum azab yang kedua. Azab yang kedua, Allah angkat keberkahan dari rezekinya. Mau punya duit berapa aja kagak bakalan cukup, mau punya rezeki berapa banyak pun kagak bakalan cukup. Kenapa? Karena suka nunda-nunda sholat. Tapi orang yang istiqomah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, walaupun dia dapat rezekinya sedikit, maka rezekinya diberkahkan sehingga mencukupi semua kebutuhannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kudu sholat tepat waktu. Urusan dunia yang lain tinggalin dulu semuanya. Kita panggil, ya kita jawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Ini yang kedua. Belum yang ketiga azabnya, Allah angkat cahaya yang soleh dari wajahnya. Orang yang suka nunda sholat mukanya demek, gelap, kayak topo dapur, nggak ada cahayanya. Biar kata dia orang kaya, kulitnya putih, perawatan, pakai make up, krim siang, krim malam, tetap mukanya demek, nggak ada cahayanya. Kalau dia suka nunda-nunda sholat. Tapi kalau orang yang kulitnya hitam legam sekalipun, orang miskin, kulitnya nggak putih, bukan anak orang kaya, nggak perawatan, kalau dia rajin sholat tepat waktunya, wajahnya bercahaya, cahaya wudhu, cahaya sholat, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan bedanya orang yang rajin sholat sama orang yang suka nunda sholat, yang suka ninggalin sholat. Itu ciri-cirinya kata ulama, kalau kita lihat wajahnya, hati kita tenang. Kalau kita lihat wajahnya, ngingetin kita sama Allah. Kalau kita lihat wajahnya, bikin kita semangat ibadah. Tapi kalau ada orang yang kita lihat mukanya, bawaannya kita pengen bagel aja pakai sendal, itu berarti tandanya itu orang demek mukanya, nggak ada cahaya yang soleh di wajahnya, karena suka nunda-nunda sholat. Belum lagi azab yang keempat, Allah tidak pelihara baginya Islam. Khawatir orang yang suka menunda-nunda sholat, dia akan dimatikan dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Azab yang kelima, maka orang yang suka menunda sholat, maka niscaya dia tidak akan diterima semua ibadahnya sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Belum lagi azab yang keenam, malaikat yang bertugas mengangkat doa orang yang sholat, malaikat tidak mau mengangkat doa orang yang berdoa kepada Allah karena dia suka nunda-nunda sholat. Makanya selama ini doa kita belum dikabulin sama Allah gara-gara urusan kita sama Allah belum kita rapiin. Kenapa rezeki kita seret? Kenapa urusan kita nggak lancar? Kenapa semua hajat kita belum digabul? Karena urusan kita sama Allah belum kita rapiin. Kalau kita rapiin hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua urusan kita bakal dimudahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 6 azab di dunia, udah serem banget, udah bikin kita takut. Belum lagi 3 azab ketika sakaratul maut. Yang pertama, dimatikan dalam keadaan sangat kelaparan. Yang kedua, dimatikan dalam keadaan sangat kehausan. Kata sahabat Abdullah bin Umar, seandainya orang yang suka nunda-nunda sholat, dia sakaratul maut, dia kehausan begitu dahsyat, diminumkan air, seluruh air yang ada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Dan dia dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang buruk, na'udzubillah
min dzalik. Ini baru 3 azab ketika sakaratul maut. Belum 3 azab ketika dalam kubur. Apa azab dalam kuburnya? Yang pertama, kubur akan menjepit dia terus sampai datang hari kiamat. Hatta taktalifa adlahu, sampai hancur lebur dia punya tulang. Dijadikan lagi, dijepit lagi, hancur lagi, dijadikan lagi, dijepit lagi sampai datangnya hari kiamat. Belum azab yang kedua. Apa azab yang kedua? Akan didatangi itu kubur kala jengking segede buah kelapa, dan akan didatangi ular sejauh akro yang Allah panasin 4000 tahun dalam neraka jahanam. Siapa orang yang ditatap dengan ular sejauh akro, maka rontok kulit dan daging, tinggal tulang saja. Naudzubillah. Belum azab yang ketiga, dia akan didatangi malaikat Zabaniyah yang punya palu besarnya dari timur ke barat, punya kuku panjangnya perjalanan sehari semalam. Orang yang suka nunda sholat dipalu dengan palunya, masuk ke 7 lapis bumi, dicongkel dengan kukunya, dipalu lagi, dicongkel lagi, sampai datang hari kiamat. Itu siksa di dalam kubur orang yang suka nunda sholat. Belum lagi 3 azab ketika bertemu dengan Allah. Apa azabnya? Allah tidak mau pandang kita, Allah tidak mau mensucikan kita dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, Allah tidak mau memaafkan kesalahan kita dan mengajak kita berbicara. Naudzubillah min dzalik. Maka mulai dari sekarang jangan suka nunda-nunda sholat. Padahal sholat ini adalah sebaik-baiknya tempat dan sebaik-baiknya hubungan antara makhluk dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga sholat kita, kerjakan tepat pada waktunya, berjamaah di masjid. Ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, apalagi amal ibadah yang afdal? Kata Rasulullah, birrul walidain, bakti sama orang tua. Inilah pentingnya ngaji, duduk di majelis taklim, biar anak-anak muda sekarang bisa bakti sama orang tua, biar anak-anak muda pada paham cara ngormatin orang tua, biar anak-anak muda bisa ngormatin guru. Ini kan sekarang lagi ngetren nih, ya, ucapan apa, selamat apa? Ini tanggal 22 Hari Ibu. Iya, di mana-mana statusnya selamat Hari Ibu. Tapi kalau giliran orang tua nyuruh, Udin beli bawang, entar dulu mak. Ucup beli garam, males mah lagi nonton seru. Muna ke warung beli telur, oga mah nyuruh no adi aja no. Giliran disuruh sama orang tua ngelawan, kagak mau, males. Ya nyautin, tanggal 22 nulis status di Facebook, di Instagram, di Twitter, di apa lagi? Di WhatsApp, di BBM, selamat Hari Ibu. Cintaku padamu ibu tak tergantikan oleh apapun. Berak lo. Cinta sama orang tua, bakti sama orang tua kagak, nulis status selamat Hari Ibu. Buktiin kalau kita cinta sama Rasulullah, bakti sama orang tua. Kata Nabi Muhammad, jannatuka wa naruka fi baitika. Sorgamu dan nerakamu ada di rumahmu. Kalau kita jadi anak mau masuk sorga, bakti sama orang tua, karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Mulai dari sekarang kita bakti sama orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Mulai dari sekarang kita bakti sama orang tua kita, sayangi mereka, cintai mereka, hormati mereka, girangkan hatinya, gembirakan, gabulkan apa yang mereka mau semampu kita. Ini bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah apalagi yang paling utama? Kata Rasulullah, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak macamnya. Duduknya antum di majelis ilmu, kumpul bersama ulama, ini termasuk juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, siapa orang yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya untuk mengaji, menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, kumpul dengan ulama, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Makanya nih antum semua nih santri, cuman santrinya santri kalong. Santri kalong, ada santri mondok, ada santri kalong. Kalau santri mondok nggak pulang-pulang, pulangnya setahun sekali lebaran doang. Nih Habib Lutfi nih santri 14 tahun di Darul Lugha wa Dakwah, belajar kepada Abuya, Al-Ustadz Hasan Baharun. Banyak ulama-ulama yang keluar lahir dari tangan beliau. Ini orang mondok namanya santri. Ya, makanya antum semua beruntung bisa duduk bersama Al Habib Lutfi Al Haddad. Beliau adalah
seseorang daripada zuriat baginda Rasul Nabi Muhammad yang mana memiliki silsilah nasab sampai ke Rasulullah, dan beliau juga punya silsilah keilmuan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Al-Imam Ahmad bin Zainal Habsyi, beliau katakan rajulun tasalsula asanidu akhdihim min khairi mahmudin ila asyrafi hamadi. Beliau adalah orang-orang yang tergolongkan orang-orang yang mulia, yang silsilah keilmuannya, mata rantai keilmuan dan nasabnya dari orang mulia bersambung kepada orang mulia sampai kepada pimpinan orang paling mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum pegang terus Habib Lutfi, duduk bersama beliau, duduk di majlis ilmunya, dengarkan nasihatnya, karena ini satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk bentuk salah satu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu. Makanya berkah orang duduk di majlis ilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikatakan, siapa orang yang duduk di majlis ilmu, maka nanti pada hari kiamat Allah bangunkan satu kota dari cahaya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat ribuan macam pohon yang Allah ciptakan dari berbagai macam jenis mutiara, yakut, zabarjat, lu'lu', marjan. Itu semua diperuntukkan buat orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Dibentangkan meja luas yang banyak isi makanannya, berbagai macam jenis makanan, jutaan warna makanan. Kulu minha jami'an, kata malaikat, silakan kalian makan, karena kalian di dunia kumpul dengan ulama-ulama pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Ini termasuk bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus ramaikan, makmurkan syiar-syiar seperti ini. Karena kata Rasulullah, beliau bersabda bahwasanya siapa orang yang dia mendapatkan, mendengarkan nasihat dari ulama walaupun cuma 2 nasihat, atau dia duduk bersama ulama walaupun cuma 2 saat, atau dia makan bersama ulama walaupun cuma 2 suap, ataupun dia duduk bersama ulama dan menghantarkan ulama walaupun cuma 2 langkah kaki, maka Allah berikan kepada dia 2 sorga yang setiap satu sorganya besarnya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Makanya orang kalau tahu kemuliaan duduk di majlis ilmu, mereka nggak akan mau tinggalin majlis ilmu. Mereka bakal cinta, bakal duduk istiqomah sampai akhir hajat duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita Al Habib Lutfi Al Haddad, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala gabulkan segala hajatnya, Allah berkahkan majlis taklimnya, Allah jadikan majlis Al-Madad salah satu majlis yang menggirangkan hati baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yang hadir diberikan kemudahan untuk membantu perjuangan dakwah daripada majlis Al-Madad Al Habib Lutfi Al Haddad, yang insyaallah bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Baca sholawat. Salamu alaika ya Nabi. Angkat suaranya orang Cilalung. Pelit orang yang nggak mau salawat sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, isfa' lana yaumaz ziyah. Salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, Salamu alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya, hari Senin waktunya, tahun gajah tepatnya, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya di Madinah, Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Semua salamu alaika. Salamu alaika ya Nabi, Ya Rasulullah, ya Habibullah. Salamu alaika ya Undur ilaina. Wasqina kasal hana. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul.
tahun beliau menikah, 40 tahun diangkat ke rasulannya. Semua assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi, Ya Rasulullah, ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasul. Salawatu Rabbil alaikum wa maghfiratu Rabbil alaikum wa ridwanu Rabbil alaikum. Assalamualaikum ya Rasul. Allah Tuhannya, Islam ajarannya, Al-Quran mukjizatnya, Ka'bah kiblatnya. Marilah bersalawat pada Nabi Muhammad di malam penuh rahmat, mengharapkan syafaat. Sallu alaihi. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ala Muhammad ala alihi wa sahbihi. Jazakumullah khairal jaza. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jalan-jalan ke Pondok Ungu, pulangnya naik getek. Paling enak jadi orang berilmu, pulangnya ditentengin besek. Ingetin banyak ada kiai, jangan sampai lupa. Anak itik dikejar tikus, larinya ke atas loteng, ambil plastik buat bungkus, habis dibungkus tinggal ditenteng. Jangan lupa pantengin SCTP, kemarin habis kelar kiamat hari Jumat sama Kevin Julio, udah kelar mau persiapan judul baru. Anak akhir zaman, doain mudah-mudahan dakwah di media, di televisi, di majelis diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.